Indonesia dan Australia resmi mengumumkan isi perjanjian keamanan bilateral yang baru pada Rabu 12 November 2025. Langkah ini menjadi babak baru dalam hubungan kedua negara, sekaligus memperkuat kerjasama strategis di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah di kawasan Indo-Pasifik. Apa saja isinya? Apa benar mirip skema Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO? Kita bahas ya. Perjanjian keamanan yang baru tersebut akan secara resmi ditandatangani pada Januari 2026 di Indonesia setelah melalui proses domestik di negara masing-masing. Kesepakatan tersebut diumumkan dalam pernyataan pers bersama Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di atas kapal induk HMAS Canberra, Australia. This treaty is a recognition from both our nations that the best way to secure that peace and stability is by acting together. It signals a new era in the Australia-Indonesia relationship. We, I think, concluded an important agreement, an important treaty between Australia and Indonesia. Committing ourselves to close cooperation in the defense and security field, and essentially reaffirming our determination to enhance our friendship and to, as partners, as close neighbors. Terkait detail, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong akhirnya merilis 3 poin Traktat Keamanan Indonesia-Australia. Perjanjian ini akan mengikat para pihak untuk pertama, berkomitmen untuk berkonsultasi di tingkat pemimpin dan menteri secara berkala mengenai hal-hal yang memengaruhi keamanan bersama mereka dan mengembangkan kerjasama yang akan menguntungkan keamanan mereka sendiri dan keamanan kawasan. Kedua, berjanji untuk berkonsultasi satu sama lain jika terjadi tantangan yang merugikan salah satu pihak atau kepentingan keamanan bersama mereka, dan jika sesuai, mempertimbangkan tindakan yang dapat diambil baik secara individu maupun bersama-sama dan sesuai dengan proses masing-masing pihak. Dan ketiga, setuju untuk mempromosikan sesuai dengan kebijakan dan prioritas masing-masing kegiatan kerjasama yang saling menguntungkan di bidang keamanan di area yang akan ditentukan oleh kedua pihak. Nah, ternyata poin kedua detail Traktat Keamanan RI Australia ini yang dinilai mirip skema aliansi NATO di Eropa selama ini. Berdasarkan skema NATO, setiap ancaman dan serangan terhadap negara anggota dianggap serangan yang sama terhadap negara anggota lain. Karena itu, negara NATO bisa membantu melancarkan serangan bagi negara anggota yang tengah menghadapi musuh. Lalu apakah Traktat Keamanan Indonesia-Australia ini efektif dan menguntungkan bagi kedua negara yang bertetangga? Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai pembaruan perjanjian keamanan ini penting di tengah perubahan sistem global yang semakin multipolar. Di satu sisi, Amerika Serikat tengah menata ulang kebijakan keamanannya di Indo-Pasifik, sementara China kian tampil sebagai kekuatan signifikan di kawasan. Namun di tengah dinamika tersebut, Indonesia perlu tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Pembaruan perjanjian keamanan ini tidak boleh menempatkan Indonesia dalam konteks AUKUS atau Aliansi Pertahanan Trilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, maupun blok pertahanan tertentu. Prinsip Zone of Peace, Freedom and Neutrality atau ZOPFAN yang menjadi dasar stabilitas Asia Tenggara perlu dijadikan pijakan. Sahabat Kompas, pertemuan antara Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dengan Presiden Prabowo Subianto menandai langkah penting dalam mempererat hubungan dua negara bertetangga ini. Dari kerjasama pertahanan hingga pembangunan ekonomi, keduanya sepakat untuk melangkah bersama menghadapi tantangan kawasan. Di tengah perubahan peta geopolitik dunia, pertemuan ini menjadi pengingat bahwa stabilitas dan kemitraan tak bisa dibangun sendiri, melainkan lewat kepercayaan, dialog, dan komitmen yang berkelanjutan antara Indonesia dan Australia.